Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif dan luar biasa. Yang saya hormati Ibu Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta, Bu Kaprodi Program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia UNJ beserta jajarannya, kemudian seluruh peserta seminar daring yang diselenggarakan oleh program studi Magister S2 PBI UNJ yang hebat dan luar biasa, dan seluruh jajaran yang terlibat, panitia dan semua jajaran yang hari ini menjadi salah satu bagian penting untuk kegiatan daring yang diselenggarakan oleh program studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta. Luar biasa. Inilah modifikasi dan kinerja bersama yang akan menjadi salah satu bagian kekuatan kita untuk bisa menyatukan ide dan gagasan dalam situasi COVID-19, dalam situasi virus corona yang saat ini masih menjadi salah satu bagian penting untuk kita selesaikan bersama seluruh masyarakat Indonesia. Jadi teman-temanku yang hebat dan luar biasa, Bapak Ibu seluruh dosen bahasa dan sastra Indonesia maupun pengamat pendidikan, guru, praktisi bahasa, peneliti bahasa di seluruh Indonesia. Momen yang sangat menarik hari ini, Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Jakarta menyelenggarakan seminar daring dengan topik utama yang diberikan pada saya adalah pragmatik dan keterampilan abad 21. Sungguh menarik. Jadi disinilah yang ingin saya katakan bersama-sama, bahwa komitmen kita sebagai dosen dan juga mungkin ada juga guru yang ikut dalam kegiatan seminar ini, saya kira akan sangat bermanfaat untuk kita bersama-sama. Yang pertama, harus kita pahami betul, sebagai guru dan dosen bahasa Indonesia di seluruh Indonesia, mari kita senantiasa mempromosikan, meyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini selalu saya gaungkan dengan aku cinta bahasa Indonesia, aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jadi ini bagian pertama, bahwa untuk mencintai dan membanggakan bahasa Indonesia harus dimulai dari kita. Karena komitmen inilah yang sebenarnya akan mengantarkan kita bagaimana kita bisa terampil berbahasa Indonesia dengan baik, benar dan santun. Baik, benar dan santun. Nah, disinilah yang harus kita mulai. Maka ketika kita menggunakan bahasa, itu akan dilihat dari siapa penuturnya, siapa lawan tuturnya. Teman-temanku yang hebat dan luar biasa, Bapak Ibu, guru, dosen, praktisi, peneliti, dan juga mahasiswa, baik itu S1, S2, S3, kalau kita ingin menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mencintai bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka ada koridor yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita memahami seorang penutur dan lawan tutur, ini penting. Memahami tujuan tuturan sangat penting. Memahami teks, konteks, dan konteks dalam sebuah tuturan itu juga penting. Memahami sarana yang digunakan itu sangat penting. Nah, setelah itu bagaimana kita mengolaborasi, mengintegrasikan, dan akhirnya memanfaatkan itu semua, itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita hidup bukan sendirian. Kita hidup sebagai makhluk sosial. Jadi kita memiliki 3 pilar sebagai makhluk individu, makhluk sosial, dan makhluk religius. Ini yang harus kita pahami betul dalam situasi seperti ini. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, Bapak Ibu yang hebat dan luar biasa, saya sangat merasa bahagia dan bangga informasi dari Mbak Hera kemarin bahwa pendaftar sampai 700. Nah, ini luar biasa. Nah, dari sinilah yang harus menjadi salah satu komitmen kita. Kenapa? Sekarang ada seminar daring, pemanfaatan aplikasi, ada Google Meet, ada Google Zoom, ada kemudian ada menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain yang dimanfaatkan dalam situasi COVID ini. Ini bentuk hikmah manfaat dari the power of kepepet. Nah, mengapa demikian? Karena apa? Sebelum ini, sebelum COVID, sebenarnya aplikasi-aplikasi ini juga banyak ada, tetapi belum banyak dimanfaatkan. Tapi ketika situasi seperti ini, maka kita menggunakan segala sesuatunya dengan daring, situasinya dengan daring. Dan hari ini saya tunjukkan background saya ini memang situasinya di lereng Merapi ini. Jadi betul-betul situasi yang sangat menyenangkan, ditumbuhi dengan pohon, sayuran, dan lain sebagainya. Ini saya tunjukkan sengaja kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa inilah suburnya
kondisi di Indonesia di berbagai wilayah yang luar biasa yang harus disyukuri. Maka yang ingin saya katakan bahwa kondisi saat ini mungkin yang terjadi di Indonesia, terjadi di seluruh dunia, terjadinya COVID-19 ini menjadi salah satu bentuk konteks nyata yang ditunjukkan Tuhan kepada kita bahwa Tuhanlah yang paling besar, Tuhanlah yang paling kuasa, dan kita hambanya, kita manusia paling tidak menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya. Nah, di sini komitmen kita untuk menjaga bahwa kita harus bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Itu bagian yang pertama. Jadi rasa syukur ini harus dibangun dan menjadi mindset kita, pola pikir kita, sudut pandang kita, bagaimana kita mewujudkan komitmen kita dalam situasi ini tetap untuk berkreasi, berinovasi, lalu melakukan produktivitas yang tinggi dan akhirnya itu berdampak. Baik, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Yang pertama begini, saya mau bicara tentang pragmatik dulu. Nah, saya yakin teman-temanku mahasiswa S1, S2, S3, Bapak Ibu dosen, baik itu yang baru mulai mengajar ataupun sudah mengajar ataupun sudah senior, maupun praktisi, peneliti bidang bahasa dan sastra Indonesia, guru-guru bahasa Indonesia di seluruh Indonesia, saya kira semua sudah mengenal pragmatik. Karena pragmatik itu sebenarnya ilmu kehidupan, ilmu keterampilan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena sebenarnya kalau kita lihat kembali, pragmatik itu merupakan bagian interdisipliner linguistik yang digunakan untuk memahami maksud ujaran, tuturan, tulisan yang disampaikan penutur kepada lawan tutur, baik yang tersurat maupun tersirat. Kenapa saya katakan tersurat dan tersirat? Karena apa? Di dalam teks pragmatik itu ada tersuratnya, maksud tersuratnya. Di dalam teks pragmatik ada maksud tersiratnya. Bagaimana untuk membedakan antara teks dan konteks yang ada, yang tersirat dan tersurat? Ini ada yang ketiga, konteks. Maka kenapa dalam linguistik itu bisa kita lihat ada linguistik struktural dan linguistik fungsional. Di linguistik struktural kita lihat adanya bentuk dan fungsi. Bentuk dan fungsi. Contoh, Mas Arfus sedang membaca. Nah, berarti aktivitasnya ini Mas Arfus sedang membaca. Tapi ketika saya ubah ke linguistik fungsional, saya ubah dengan intonasinya saja misalnya. Ditambah dengan kata tanya misalnya. Apa? Mas Arfus sedang membaca. Nah, apa? Mas Arfus sedang membaca. Nah, jadi dua kalimat ini, kalimat pertama itu merupakan bagian dari kalimat tekstual yang bisa dilihat dari maksud tersuratnya. Tapi di kalimat kedua, apa? Mas Arfus sedang membaca. Ini bisa dilihat dari kalimat ini ada yang maksud tersurat, ada maksud tersirat. Tersuratnya adalah bagaimana informasi lokusi yang dikatakan Mas Arfus sedang membaca, tapi ada ilokusi di situ. Pertanyaan apa Mas Arfus sedang baca? Ini punya fungsi, punya tujuan yang tersirat di dalamnya. Nah, jadi kalau kita lihat berbagai informasi dalam tuturan kehidupan sehari-hari, teman-temanku, Bapak Ibu dosen, mahasiswa di seluruh Indonesia memanfaatkan pragmatik itu betul-betul melihat situasional kehidupan dalam sehari-hari. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan dari aspek ketika kita bertutur kepada lawan tutur kita. Maka tadi saya katakan, ketika kita bicara masalah pragmatik, itu sangat erat dengan keterampilan abad 21. Mengapa? Contoh hari ini. Kenapa saya juga berikan materi dalam bentuk video ini? Saya buat dalam bentuk aplikasi YouTube ini. Nah, ini bagian strategi saya, keterampilan abad 21, yakni salah satunya adalah kreatif, ya, kreatif dan kritis, kita manfaatkan dalam satu elemen yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena kalau aplikasi YouTube ini, media channel YouTube saya ini, silahkan nanti jangan lupa ya, buka channel saya Muhammad Rohmadi. Banyak materi-materi yang saya sediakan di situ untuk bisa dipahami bersama-sama. Tapi ingat, jangan lupa ya, like, subscribe, dan share. Ya, jadi itu bagian yang terpenting. Jadi kita harus melihat, ini merupakan bagian dari salah satu keterampilan abad 21 yang diimplementasikan. Jadi pragmatik sangat erat. Bagaimana kita memanfaatkan ini? Karena apa? Saya tahu betul kendala-kendala teknis di era digital ini memang betul semua serba online. Tapi kadang kita lupa ada kendala satu, yakni jaringan. Kadang kita tidak bisa memaksakan jaringan. Seperti kemarin ketika saya memberikan webinar dengan Unimed, ternyata jaringannya kurang bagus, ada gangguan sehingga juga suaranya terputus-putus. Maka siasat dengan kita membuatkan materi dalam bentuk video atau YouTube ini,
Ketika nanti ini pesertanya 700, lalu materi ini dibagikan, satu orang membagikan kepada satu orang temannya, maka sudah 1400. Dibagikan pada 3 orang, dibagikan ke grup, dibagikan kemana-mana. Ini sudah menjadi bagian tadi rasa syukur tadi. Membagi ilmu, mendapatkan pahala. Dan ini bagian terpenting dari keterampilan yang bisa kita manfaatkan sebagai salah satu wujud. Bagaimana kita memanfaatkan pragmatik sebagai alat komunikasi, media komunikasi dalam berbagai aspek. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Yang kedua, kalau tadi saya katakan kita memahami pragmatik sebagai ilmu interdisipliner linguistik untuk memahami maksud dan tujuan, maka di sini menjadi salah satu bagian penting bagaimana kita memanfaatkan itu. Nah, kalau kita lihat pragmatik itu memiliki beberapa unsur dari materi-materi pragmatik yang sudah dipelajari selama ini, ada penutur dan lawan tutur yang harus dipahami. Siapa penuturnya, siapa lawan tuturnya, lalu tujuan tuturan. Nah, setelah tujuan tuturan kita juga harus pahami bagaimana teks, konteks, dan konteks dalam pragmatik. Setelah itu kita juga harus memahami bagaimana prinsip kerjasama dalam pragmatik. Bagaimana kita memahami prinsip kesantunan dalam pragmatik. Bagaimana kita memahami deiksis dalam pragmatik. Lalu bagaimana kita ketika dalam pembelajaran kita memanfaatkan pragmatik dalam pembelajaran. Nah, disinilah kekuatan kita yang harus betul-betul dimanfaatkan. Ketika kita adakan dan ikut dalam kegiatan seminar daring yang diadakan oleh program studi Magister S2 Pendidikan Bahasa Indonesia UNJ ini sungguh luar biasa. Karena ini menjadi salah satu media penting, media komunikasi. Maka kalau saya katakan bagaimana kita paham tentang keterampilan abad 21 untuk generasi muda, kalau kita ingat kembali bagaimana kita harus menguasai formula 4C dalam bahasa Inggris, ada kreatif, ada critical thinking, ada komunikatif, ada kolaboratif. Kalau kita kemas dalam bahasa Indonesia, kreatif, 4K. Kreatif, kritis, komunikatif, kolaboratif. Nah, di sini yang harus kita manfaatkan teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Berbicara masalah pragmatik, kita memahami siapa penutur, lalu siapa lawan tutur, lalu partisipan. Ketika kita bertutur kepada dosen kita, tentu komunikasi kita lain. Saya komunikasi dengan Mbak Hera, saya panggil Mbak. Tapi Mbak Hera akan menyapa saya mungkin bisa Pak Rohmadi, Dek Rohmadi, karena saya lebih muda sama daripada Mbak Hera, ya kan. Nah, mungkin Mbak Fat, ya Mbak Fat, Mbak Endri akan memanggil saya Dek. Karena apa? Betul, saya ini bisa panggil Dek atau adiknya atau siapa saja boleh, silakan. Mungkin orang lain memanggil saya Mas, karena mungkin dari Jawa panggilnya Mas. Nah, tapi bisa juga dipanggil Abang, bergantung letak geografis daerahnya akan mempengaruhi itu. Tapi dalam kondisi ini pun salamnya pun bervariasi. Penutur lawan tutur akan berpengaruh. Ketika datang partisipan tuturan kita ternyata dari Medan, dia akan mengatakan Horas, wah luar biasa. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan datang dari Jawa, Sampurasun, ya ini, atau misalkan mengucapkan ini dari komunitas Arab, Assalamualaikum, atau orang Muslim mengatakan Assalamualaikum, ada yang mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, itu bagian dari teknik komunikasi, teknik keterampilan berkomunikasi. Dan ini semua menjadi salah satu bagian penting. Keterampilan berkomunikasi ini menjadi salah satu bagian kreativitas yang dibangun. Tidak semua orang mampu memiliki kreativitas untuk berkomunikasi dengan baik. Karena apa? Harus dilatih. Nah, di sini teman-temanku yang hebat dan luar biasa, Bapak Ibu peserta seminar daring di program S2 Magister UNJ yang luar biasa ini. Di sini banyak pakar-pakar yang luar biasa, dan kebetulan juga saya diundang ini bagian dari silaturahmi. Ya, ini penting karena prinsip yang selalu saya tekankan, kuasai 5B untuk bisa menggunakan keterampilan berbahasa yang inovatif, yang kreatif, ya. 5B. B pertama bersilaturahmi, lalu berkomunikasi, lalu berkolaborasi, lalu beraksi, dan yang kelima berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Mengapa demikian? Karena itu menjadi bagian penting bagaimana kita bisa memanfaatkan keterampilan-keterampilan berbahasa yang sudah kita kuasai teorinya. Kita membaca dari berbagai buku, dari berbagai literatur, itu kita manfaatkan. Nah, kalau itu semua sudah, maka teman-temanku yang hebat dan luar biasa, entah profesi kalian sebagai dosen, sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai apapun, tapi ketika kita berkutat dalam bidang bahasa Indonesia, kita berkutat dalam kehidupan, tidak akan lepas dari namanya bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Karena apa? Teknik berkomunikasi butuh strategi, strategi butuh negosiasi, negosiasi butuh teknik persuasif, dan itu semua muncul dalam strategi tutur. Strategi tutur dalam pragmatik menjadi kata kunci bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Kita bisa menempatkan manusia lawan tutur kita pada tempatnya.
Dan itu menjadi bagian penting bagaimana kita melakukan upaya itu betul-betul sinergis dengan apa yang menjadi bagian penting upaya kita untuk bisa memanfaatkan bagaimana mengintegrasikan keterampilan-keterampilan pragmatik, teknik-teknik berkomunikasi, strategi, prinsip kerjasama yang kita patuhi ataupun kita langgar, strategi kesantunan yang kita patuhi atau kita langgar, baik itu di forum formal atau situasi non formal, baik itu di pasar, situasi arisan, di gedung DPR, dimanapun kita akan bisa memilih diksi yang tepat, bagaimana kita berstrategi tutur, memilih teknik komunikasi, jenis-jenis tidak tutur yang kita gunakan, apakah kita sekedar menyatakan dalam bentuk lokusi, apakah kita ilokusi punya maksud yang tersirat juga, apakah perlokusi kita ingin menyampaikan dampak yang kita sampaikan pada lawan tutur atau partisipan kita. Nah, di sini teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kita tidak bisa lepas bahwa teknik berkomunikasi, strategi tutur yang kita bangun harus kita kuatkan. Jadi pragmatik dan keterampilan abad 21 ini merupakan kolaborasi yang sangat luar biasa yang harus kita pahami. Kenapa tadi saya katakan bagaimana kita dengan menguasai pragmatik kita akan mampu memanusiakan manusia. Dengan menguasai pragmatik kita akan mampu memahami maksud yang tersirat dan tersurat dari lawan tutur dan partisipan kita. Dengan menguasai pragmatik maka kita akan mampu mengembangkan prinsip 4K di abad 21. Kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi disinilah kekuatan kita yang harus kita sinergikan bersama-sama untuk bisa merealisasikan pragmatik dan keterampilan abad 21 agar kita senantiasa mampu menindaklanjuti, menguatkan dan senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin menulis dan membaca. Karena disinilah kekuatan kita untuk bisa melihat bagaimana pilar-pilar pragmatik ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kita akan coba lihat bagaimana pragmatik dalam formasi yang nanti kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita bisa terampil dengan keterampilan abad 21 sehingga kita bisa menjadi guru dan dosen abad 21 yang luar biasa. Dan disinilah kekuatan kita untuk senantiasa nanti akan kita coba bedah sesi kedua untuk bagaimana kita memanfaatkan 4 keterampilan berbahasa yang diintegrasikan dengan formula 4K dalam keterampilan abad 21 dan kita kemas integrasi dengan 6 literasi dasar di abad 21 untuk bisa menjadi guru dan dosen abad 21 yang luar biasa.